Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Resti Sadriah, mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester, yang mana itu terdapat 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara zona limnetik dan litoral pada danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, jadi zona limnetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang mana aliran airnya itu berasal dari danau. Nah, secara ekologi pada zona ini itu proses fotosintesis masih mungkin terjadi, namun cahaya matahari tidak akan menembus pada dasar perairan. Nah, jadi biota perairan yang hidup pada zona ini yaitu fitoplankton, zooplankton, dan ikan-ikan. Sedangkan zona litoral merupakan zona yang dangkal yang terdapat di sebuah danau. Yang mana pada zona ini itu terdapat tanaman air yang tumbuh, yang mana sebagian daunnya itu tumbuh hingga di atas permukaan. Nah, jadi secara ekologi di zona litoral ini merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik seperti plankton dan berbagai hewan lainnya. Pertanyaan yang kedua yaitu sungai terdiri dari 2 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah hal tersebut mempengaruhi morfologi ikan? Nah, jadi iya. Pada setiap bagian sungai, baik dari hulu, badan sungai hingga ke hilir sungai, itu mempunyai keanekaragaman jenis ikan yang berbeda-beda, sehingga morfologi ikan yang terdapat di setiap bagian sungai pun akan berbeda-beda, yang mana perbedaan ini itu dikarenakan oleh faktor suhu di suatu perairan tersebut, salinitas, maupun dari faktor genetik. Yang mana faktor lingkungan itu merupakan faktor utama bagi terhadap morfologi ikan di suatu perairan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Eutrosifikasi ini merupakan suatu proses peningkatan konsentrasi nutrien, yang mana ini itu menyebabkan terjadinya eutrosifikasi nitrogen dan fosfor di suatu perairan, yang mana itu ditandai dengan meningkatnya biomasa alga. Yang mana ini dampak dari terjadinya eutrosifikasi ini yaitu dengan meningkatnya alga di suatu perairan, maka kadar oksigen terlarut di suatu perairan tersebut akan mengalami penurunan, sehingga itu akan berdampak terhadap biota di suatu perairan tersebut, dapat mengakibatkan biota di suatu perairan tersebut punah. Dan pertanyaan keempat yaitu dampak apa yang ditimbulkan oleh pencemar terhadap keanekaragaman ikan pada sungai dan danau. Pencemaran lingkungan terutama pada suatu perairan yaitu sungai maupun danau itu akan mempengaruhi keanekaragaman jenis di suatu perairan tersebut, yang mana jika di suatu lingkungan perairan tersebut lingkungannya tercemar, maka biota di perairan tersebut akan terganggu keberlangsungan hidupnya. Yang mana jika biota di perairan tersebut tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, maka akan terjadinya kepunahan biota di suatu perairan tersebut. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Nah, jadi pernyataan tersebut itu benar. Nah, jadi dalil yang menyatakan bahwa melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim yaitu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yang mana bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'malun.
Sadaqallahul azim. Yang mana artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari potongan ayat tersebut, secara tidak langsung Allah menjadikan kita manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, yang mana kita bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini tanpa harus merusaknya. Yang mana salah satunya itu yaitu menjaga atau mengelola mengelola ekosistem di suatu ekosistem perairan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.